Pertama saya mau mengucapkan terima kasih karena ada teman-teman yang mau hadir dan diskusi buku ekofenomenologi buat saya sendiri waktu saya baca buku ini lagi. Saya kayak ini siapa sih yang nulis? Saya kayak udah asing gitu sama penulisnya karena em, bersyukur kalau masih dibaca sama teman-teman, tapi tulisan ini penelitian yang saya lakukan sudah cukup lama waktu saya studi doktoral, dan serasa mengingat lagi masa-masa penelitian doktoral saya, masa-masa mempertahankan tesisnya, dan yang paling juga banyak yang muncul ketika membaca tulisan ekofenomenologi adalah banyak hal, khususnya saya antusias bercerita tentang fenomenologinya ya, tentang metodenya, karena banyak dari ini dipublikasi saya rasa 2017 2016 jika tidak salah, jadi hampir 9 tahun, satu dekade gitu, yang em, saya berterima kasih kalau ada pembaca lama yang datang ke sini mau kangen sama buku ini. Saya ucapkan terima kasih, tapi jika ada teman-teman yang belum membaca atau baru membaca, saya coba jembatani uh, dengan deskripsi buku ini sebaik mungkin gitu. Jadi itu cerita sedikit tentang latar belakang buku ekofenomenologi. Jadi muncul lahir dari uh, penderitaan seorang mahasiswa pasca sarjana yang kala itu saya berpikir di tahun penelitian itu, saya mulai di tahun 2013 2014-an, em, kalau saya mau melakukan publikasi ilmiah di karya S1 dan S2 saya, memang di S1 saya meneliti tentang em, satu teks kuno di dalam tradisi Hindu, yakni teks Upanishad. Lalu S2 saya bicara soal em, banyak bicara soal eksistensialisme dan makna daripada kesengsaraan itu apa, baik dalam tradisi Timur dan Barat. Tapi saya ingin sekali waktu itu membayangkan kalau doktoral ada kesempatan untuk studi, melanjutkan studi, saya ingin sekali menulis tentang lingkungan hidup. Yang pada masa itu di 2013 waktu saya mendaftar kuliah dan mengajukan proposal ini, tidak begitu banyak yang tertarik gitu terhadap isu lingkungan, dan saat itu sempat kesusahan untuk mencari promotor, mencari pembimbing. Karena dirasa bahwa oh, apakah ada suatu problem yang berkaitan dengan filsafat di sana. Jadi spirit dari ekofenomenologi juga muncul dari banyak harapan dari diri saya sendiri, bagaimana mencoba menyusun suatu pemikiran yang sistematis tentang isu lingkungan, tapi dari lensa filsafat gitu. Jadi itu cerita sedikit. Jadi saya juga pas baca, wah ini tulisan apa ini kok jelek gitu. Saya sih merasanya tulisannya, saya itu nulis apa sih? Tapi mudah-mudahan teman-teman masih berkenan. Oke. Em, ah, baik. Oke, nggak tahu. Oke. Mbak Siska udah muncul bukunya, Kak Paris kelihatan. Oh, kelihatan slide-nya. Oke, sip. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya ini cover pertamanya ekofenomenologi. Buku ekofenomenologi ini dipublikasi oleh suatu penerbit indie yang bernama Margin Kiri. Kita udah kerjasama, kita sudah bermitra udah cukup lama ya, hampir 10 tahun ini. Kemudian ada cetakan barunya yang saya nggak taruh di sini. Cetakan barunya keren banget, warna oranye, itu sangat 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 postmodern banget ya. Tapi saya masih gunakan eh, sampul buku yang ini, yang kayaknya teman-teman kalau cari di mana-mana kayaknya udah langka banget, udah susah banget ditemukan. Saya aja kalau misalnya
mau cari juga udah, saya sendiri mungkin udah nggak punya. Saya tadi dari kemarin tuh nyari-nyari udah nggak punya buku ini. Em, saya punya cetakan terbarunya, tapi saya tadi sih saya lebih baca di e-booknya. Jadi teman-teman bisa download di Google Play, harganya juga saya rasa juga bersahabat, jadi bisa langsung download aja, bisa ditaruh di gawai, di saku gitu ya. Itu mungkin lebih mudah juga. Em, jadi buku ekofenomenologi ini memang berkisah tentang bagaimana saat itu penelitian saya kala itu saya mencoba memahami problem em, ketidaksetimbangan lingkungan hidup yang terjadi khususnya relasi manusia dengan alam dari suatu lensa filosofis yang bernama ekofenomenologi. Sebenarnya em, karena latar belakang studi saya adalah filsafat, di dalam filsafat itu memang sangat spesifik eh, em, membicarakan metode fenomenologi itu. Jadi fenomenologi merupakan suatu ilmu atau bagian daripada filsafat yang masuk sebagai pendekatan yang cukup populer digunakan maupun diteliti ya. Dia sebagai sejarah atau sebagai tradisi filsafat, punya corak yang unik dari masanya, kemunculannya oleh filsuf Jerman bernama Edmund Husserl, lalu dikembangkan oleh pemikir raksasa yang lainnya seperti Martin Heidegger dan nantinya Maurice Merleau-Ponty. Sebenarnya filsuf fenomenologi itu banyak banget. Em, Tokoh-tokohnya banyak. Em, kita bisa menjumpai banyak pemikir dari em, Emmanuel Levinas, kemudian Karl Jasper, em, Martin Buber. Mereka adalah pemikir-pemikir eh, yang menggunakan fenomenologi untuk meneropong isu-isu tertentu di dalam percakapan filsafat. Tetapi memang ada beberapa yang saya rasa mereka juga bisa disebut sebagai ekofenomenolog dalam pengertian mereka menggunakan tokoh-tokoh yang juga saya gunakan seperti Martin Heidegger, kemudian Merleau-Ponty, misalnya di dalam pemikirannya Neil Averden, The Spell of the Sensuous, itu juga saat itu saya beruntung menjumpai beberapa penulis-penulis filsafat baru yang mencoba eksplorasi isu lingkungan hidup menggunakan fenomenologi. Begitu juga misalnya ada pemikir yang saya kutip juga adalah Erazim Kohak, adalah seorang pemikir Eropa Timur yang dia uh, uh, yang memang menggunakan Martin Heidegger untuk melihat isu lingkungan hidup. Jadi fenomenologi tradisi filsafat tersendiri, tetapi juga apa yang menarik dari fenomenologi adalah ketika dia digunakan sebagai perkakas telisik yang bisa melihat berbagai macam problem filsafat. Kala itu tentu penggabungan antara fenomenologi dengan ekologi. Jadi gagasannya kan di sana ya ada aspek eh, ekologinya juga, ada aspek oikosnya bicara tentang rumah kita, alam yang kita hidupi dan kita tempati ini. Dan menggabungkan antara ekologi dan fenomenologi itu juga kala itu saya merasa itu tantangan tersendiri untuk melihat bahwa ada aspek-aspek keilmiahan dan penelitian saintifik yang membantu kita di satu sisi untuk memahami alam lebih baik, tapi ada sisi-sisi objektifikasi dari sains yang membuat relasi manusia dengan lingkungan hidupnya semakin dalam kesenjangan. Jadi ada sisi-sisi itu yang kalau penelitian saya harus mencoba mengurainya secara lebih perlahan-lahan dan tentu tanpa suatu prasangka yang berlebih, harus menunda suatu prasangka, jadi harus perlahan mengurai itu. Satu hal yang ingin kala itu diangkat adalah adanya bagaimana
manusia merasa bahwa dia sebagai pusat dari alam semesta ini. Jadi antroposentrisme adalah satu pandangan atau nilai yang menempatkan manusia eh, sebagai penentu semua nilai dan apa yang dianggap penting. Sehingga alam dalam konteks ini acap kali hanya dipandang sebagai objek. Um, Pandangan ini antroposentrisme atau pemusatan pada antropos pada manusia. Tentunya sekarang kita menjumpai banyak pengembangan daripada antroposentrisme yang sebenarnya menurut saya dia punya napas yang sama. Misalnya kita menyebut sekarang sebagai era antroposen yang memang merupakan kontribusi pemikiran orang-orang dari ilmu bumi, khususnya mereka dari geologi, yang melakukan pendataan aktual, melihat kehadiran manusia dan peran manusia, jejaknya di berbagai elemen yang terdapat di alam, khususnya di air, di es, dan bagaimana jejak yang bahkan tempat-tempat terjauh pun plastik dan mikroplastik itu masih kita jumpai. Jadi antroposen menandai suatu era di mana intervensi manusia tidak bisa dipungkiri lagi dan bahkan telah terdapat suatu konsensus ilmiah itu menunjukkan, membuktikan bahwa um, uh, perubahan-perubahan yang disebabkan oleh manusia itu sangat masif dan memiliki dampak yang destruktif terhadap lingkungan hidupnya. Tentu kala itu di tahun 2013-2014 kita tidak memiliki kesatuan dan pandangan yang holistik tentang lingkungan dan bagaimana sains digunakan untuk melihat itu. Saya merasa bahwa aktivisme lingkungan dan juga bergeraknya konseptualisasi lingkungan yang kala itu juga berkembang, dia dimotori suatu intuisi bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Paling tidak, um, kalau teman-teman baca um, kata-kata awalan gitu ya, atau semacam prolog di dalam buku saya, nah saya jadi teringat lagi gitu ya, karena nah mungkin saya tidak sesungguh-sungguhnya bisa benar-benar pulih gitu, karena saya semasa remaja pernah kehilangan, saya merasa bahwa pohon ketapang itu adalah teman saya. Saya kehilangan eh, teman yang menurut saya, apakah manusia tidak boleh memiliki relasi yang sangat intim dengan pohon atau satwa yang kadang saya merasa kenapa saya harus hidup, pohon itu harus ditebang gitu ya. Kala itu pikiran yang masih anak-anak saya itu tidak punya alasan yang bagus gitu. Jadi mau protes sama orang dewasa yang menebang pohon itu, dan pohon itu ditebang saat pelebaran sekolah saya. Jadi alasannya bukan untuk membangun, kita kan sekarang punya alasan pohon 100 tahun ditebang untuk bangun klub malam gitu ya. Jadi problem moralnya jomplang banget. Tapi waktu itu juga kepala sekolah saya bilang, oh ya ya ini kan kita mau melebarkan fasilitas untuk anak-anak sekolah biar lebih nyaman karena anak-anak semakin banyak supaya bisa melayani lebih baik. Jadi di satu sisi saya mengerti rasionalisasinya ibu kepala sekolah, cuman saya nggak bisa menjawab gitu kenapa harus pohon ketapang ini harus ditebang gitu. Kenapa nggak ada cara yang lain? Kenapa punya eh, kita nggak punya metode lain gitu untuk memahami makhluk di luar daripada manusia yang kita anggap ya mereka cuma benda, mereka cuma objek yang secara cuma-cuma kita nikmati. Jadi seumur hidup saya itu yang selalu saya ingat, dan bahkan ketika menulis penelitian ini ya kenangan tentang pohon ketapang itulah yang selalu terngiang-ngiang ya. Jadi um, ini yang mengusik tadi yang saya bilang intuisi bahwa ada sesuatu yang sangat salah, tapi saya nggak tahu cara menyusun kata-kata yang baik gitu. Saya nggak tahu cara menggunakan filsafat
dengan terstruktur untuk melakukan baik itu deskripsi apalagi pembelaan ya, kecuali pembelaannya adalah pembelaan ketidakpuasan, kecewaan, kemarahan ya, itu yang muncul berbarengan gitu ketika melihat banyak sengketa lahan dan banyak dihancurkannya ruang-ruang liar, alam liar di kampung halaman saya. Jadi ini yang membuat eh, saya terus menggali apa sih antroposentrisme itu yang sangat terhubung dengan bagaimana manusia menempatkan dirinya, dan ada sumbangsihnya filsafat di situ. Saya bilang bahwa filsafat punya peran besar menancapkan em, mantranya antroposentrisme dan justifikasi kebenarannya antroposentrisme. Karena kalau di dalam filsafat itu selalu dikatakan manusia unik karena akal budinya, dan karena akal budinya itu ia ditempatkan seolah-olah lebih tinggi daripada makhluk hidup yang lain. Ya, logika dominasi ini menempatkan bahwa keberadaan manusia seolah-olah sedang di puncaknya, sementara makhluk hidup yang lain dan keseluruhan dari kesatuan daripada alam itu sesuatu yang ada di bawahnya. Jadi filsafat punya andil di sana, dan tantangan terbesarnya kala itu adalah bagaimana semacam membajak filsafat yang penuturannya, eh, kosakatanya, yang eh, sandaran pikirannya itu sudah sangat mengobjektifikasi alam. Jadi ini yang juga fenomenologi yang saya coba uraikan. Hmm, Sebenarnya ya tentu di dalam Martin Heidegger masih ada jejak antroposentrisme di situ. Dan saya uraikan, sebenarnya saya juga utarakan ya, di sana ada beberapa persoalan yang menurut saya masih menempatkan seolah-olah subjek itu penahu yang uh, akalnya itu bisa memetakan semua hal tentang alam gitu. Jadi ini yang membuat saya juga berarti dalam membongkar atau mencari tahu tentang antroposentrisme, berarti saya pun harus membongkar tradisi filsafat itu sendiri. Nah, um, meski demikian, kalau kita melihat bagaimana sejarah perkembangan pemikiran atau sejarah intelektualitas yang ada dalam memproduksi teori lingkungan hidup, sebenarnya kita bisa melihat um, uh, pemikiran atau bisa mencermati pemikiran-pemikiran yang berharga gitu ya. Kita tentunya misalnya di dalam etika lingkungan, pemikir etika lingkungan seperti Aldo Leopold, seorang naturalis yang membuat suatu terobosan yang penting ketika dia mengatakan soal etika tanah, di mana ia mengajukan suatu usulan kita semestinya membuat perluasan uh, pertimbangan etis kita tidak hanya sesama spesies manusia saja, tapi justru uh, ke seluruhan yang dia sebut sebagai kesatuan biokomunitas, dan khususnya landasan atau dasar daripada kehidupan itu adalah tanah. Jadi teori dia etika tanah, land ethic atau etika lahan, itu menjadi buku penting meski dia bukan buku teori filsafat ya, seperti halnya seorang naturalis, dia mencurahkan pikirannya, kekhawatirannya tentang lingkungan hidup dengan cara esaik ya, dengan prosa, tulisan esaik yang mengandung prosa, kaya dengan prosa yang sangat mudah dinikmati, dan saya rasa ini yang membuat tulisan-tulisan Aldo Leopold begitu populer sampai sekarang karena mudah dibaca dan berbicara dengan sangat jujur tentang kekhawatiran dia tentang lingkungan hidup. Tapi meskipun demikian, meskipun Aldo Leopold mempengaruhi pikiran saya, tapi saya merasa bahwa pada masanya ia pun masih menempatkan alam itu sebagai um, suatu yang tidak sungguh-sungguh bisa kita sebut sebagai um,
entitas yang memiliki nilai intrinsik, nilai di dalam dirinya sendiri. Bahwa ya kita melihat bagaimana pentingnya tumbuhan flora dan fauna yang ada, kita menimpakan nilai-nilai tertentu ke dalam spesies tertentu. Ada yang saya sukai, ada yang tidak saya sukai, ada yang dibutuhkan, ada yang tidak. Jadi favoritismenya manusia itulah yang membentuk um, alam sebagai objek yang berharga atau tidak. Dan itu kritik Aldo Leopold. Tapi Aldo Leopold karena ia berhenti pada ethics, um, dan imbauan etik, usulan saya adalah imbauan etis itu ya sangat penting, tapi dia tidak sesungguh-sungguhnya bisa membuat seseorang merasuk gitu tentang kenapa lingkungan hidup perlu dipertahankan, kenapa lingkungan hidup perlu dijaga. Jadi ada beberapa catatan-catatan saya di dalam buku yang memang menyoroti keterbatasan dari etika lingkungan, tanpa memungkiri bahwa etika lingkungan memberikan kontribusi yang besar pada tangga teoritik untuk memiliki pemahaman yang sekarang di masa ini, di zaman sekarang kita punya pemahaman yang sangat komprehensif itu tentang lingkungan hidup. Begitu juga tentang Anenes, dan Anenes adalah salah satu tokoh di dalam filsafat sebagai tokoh ekologi dalam atau deep ecology. Deep ecology itu adalah pemikiran filsafat yang sangat penting, dan cara mereka menggambarkan kedekatan subjek dengan alam memang sangat serupa dan sangat dekat penghayatan terhadap suatu entitas yang disakralkan gitu. Jadi deep ecology karena dia ekologi yang sangat mendalam, yang sangat romantik dengan alam, yang sangat ya memandang alam itu sebagai yang dirindukan, yang megah dan agung. Jadi ada juga um, suatu pandangan yang menurut saya tidak terlalu kritis di dalam melihat jika alam itu begitu megah dan agung, mengapa terjadi deteriorisasi lingkungan hidup, mengapa terjadi kemerosotan lingkungan hidup. Jadi terkadang kita hidup di dalam suatu pikiran yang sangat romantik tentang alam yang membuat kita tidak sesungguh-sungguhnya melihat apa yang tengah terjadi, kerusakan yang tengah terjadi pada alam. Jadi itu juga beberapa kritik saya terhadap Aldo Leopold dan Anenes yang menurut saya mereka tetap berperan besar di dalam perkembangan ekofenomenologi. Anenes sendiri menggunakan fenomenologi sebenarnya adalah tokoh yang sangat dipengaruhi, eko filosofinya itu sangat dipengaruhi oleh Martin Heidegger. Hanya saja mereka menurut saya tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam persoalan relasinya, jadi ke permasalahan relasional itu. Jadi saya ingin sebenarnya terinspirasi dari rumpang yang ada, saya mencoba memahami secara relasional itu antara manusia dan alam seperti apa. Begitu juga dengan ekologi, um, dan dari pengalaman saya mengajar tentang ekologi, membimbing mahasiswa ilmu lingkungan, saya mengerti karena kesusahannya adalah alam sebagai sesuatu yang muncul secara fisikal di depan mata kita secara empirik, dia segala sesuatu bentuk yang kadangkala fungsi dari ilmu ilmu yang ada adalah untuk mengukur dan memetakan dan melihat secara fragmentaris dari alam itu seperti apa. Tetapi fenomenologi punya sikap yang sangat kritis terhadap sikap sains gitu ya, khususnya tentang alam. Karena untuk para fenomenolog, alam tidak serta-merta sesuatu yang bisa kita potong-potong begitu saja, atau kita letakkan, kita cabut dari ruang, misalnya satu hewan atau satu satwa kita cabut dari ekosistemnya, kita letakkan ke dalam laboratorium, ya, kita teropong, kita reduksi. Um, Cara kerja
ekosistem tidak seperti itu. Kita tidak bisa, di satu sisi sains memberikan kita um, um, suatu pendekatan yang ketat dan juga cekatan gitu ya tentang alam. Tetapi di satu sisi juga sains punya kontribusi kalau kita um, kembali pada buku-bukunya Caroline Merchant, misalnya The Death of Nature, kematian daripada alam, itu adalah kritik yang sangat menyayat bagaimana Caroline Merchant bicara tentang bagaimana sains di perkembangan di dalam abad modern uh, menghasilkan teknologi terapan yang datang dari rasa kering dan dingin itu dari sains yang melihat alam itu hanya sebagai objek. Jadi teknologinya pun digunakan untuk menempa alam secara habis-habisan. Jadi ada keterhubungan antara teknologi dengan bagaimana pengetahuan itu dikembangkan dan bagaimana pengetahuan itu kemudian disusun dalam kaidah keilmiahan yang menempatkan alam tetap dia hanya sebagai objek semata. Sehingga usul saya kala itu kita perlu membicarakan subjek. Kadang kalau kita bicara etika lingkungan, di saat kita bicara tentang misalnya misalnya pegunungan atau hutan, di saat kita bicara tentang hutan, seolah-olah apakah kepentingan kita dengan hutan? Karena untuk etika lingkungan terkadang jika antroposentrisme itu suatu problem, bukankah seharusnya kepentingan kita itu yang kita pertanyakan kembali? Mengapa kepentingan manusia mendorong kerusakan lingkungan hidup? Jadi perlu ada pembongkaran pada wilayah itu, pada wilayah subjek. Kenapa kita berada pada satu asumsi bahwa ini yang kita inginkan, ini yang penting gitu. Jadi itu yang membuat saya banyak bertanya-tanya. Pastilah ada cara untuk selama ini ada stagnasi di dalam etika lingkungan yang terkadang ya hanya berhenti uh, pada konservasi semata, seolah-olah konservasi itu ya selama bisa dilestarikan, jika dia ditebang kita tumbuhkan kembali, reboisasi kembali, kenapa tidak gitu ya. Tapi apakah konservasi itu usulan yang uh, tepat jika misalnya tadi kita punya kepentingan untuk menjaga hutan hutan primer ini untuk tidak disentuh oleh siapapun, oleh tangan manusia ya, karena tentu makhluk hidup yang lain mereka uh, uh, sentuhan mereka itulah yang menjadikan hutan. Um, itu yang menurut saya jadi pertanyaan yang mendasar juga, menjadi pertanyaan yang reflektif gitu. Kenapa kita kok tergesa-gesa sekali dan ingin sekali untuk melakukan kerusakan lingkungan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dikonfrontir kala itu, yang menurut saya tidak terlalu banyak diangkat, ya, apalagi di dalam ekologi, karena ekologi bicara tubuhnya alam secara fisikal, yang mana kadang dia sangat di permukaan gitu, bahwa kita butuh ilmu itu untuk mencari tahu fungsi daripada lingkungan hidup, betul. Tetapi enggak areanya membahas hal-hal yang lebih mendalam yang kalau di filsafat disebut sebagai yang ontologikal atau yang terkait dengan bagaimana sesuatu itu ada atau keberadaan itu apa. Jadi itu yang saya rasa mendorong untuk melihat melampaui daripada deep ecology, etika lingkungan dan juga ekologi. Um, Kenapa Husserl? Karena memang Husserl dengan tiga pendekatannya. Jadi Edmund Husserl adalah adalah pemikir yang mengusulkan dan mengembangkan fenomenologi. Um, dan Husserl sendiri sebenarnya meskipun membicarakan dunia objektif, alam sebagai dunia objektif yang otonom, yang berdiri di luar daripada pikirannya manusia, dia dengan melakukan hal itu saja, dia berusaha mematahkan asumsi lama yang ada di Eropa bahwa alam itu dibentuk oleh pikiran kita dan apapun yang kita duga tentang alam itu datang dari pikiran kita, dan dia merasa keberatan ya. Kenapa ya? Kenapa kita melihat alam seperti itu? Misalnya diambil contoh
karena dia seorang matematikawan, dia selalu menganggap bahwa selama ini kita meremehkan bagaimana alam dan benda-benda alamiah yang ada di sekitar kita mempengaruhi cara kita melihat realitas. Realitas ini tentunya sangat terpengaruh dengan matematika, karena untuk Husserl matematika itu bukan representasi daripada realitas semata, tapi dia menggambarkan struktur metafisis yang ada tentang realitas ini. Jadi untuk dia misalnya dia sampaikan, oke, di satu sisi saya setuju matematika memungkinkan kita seperti mengintip ke dalam dunia metafisis yang kita sebut sebagai realitas, ya matematika sebagai suatu bahasa universal. Tetapi juga dia mengingatkan bahwa kita punya cara untuk memahami yang universal, tetapi jangan dilupakan bahwa inspirasi kita untuk memahami apapun yang transendental, yang abstrak itu sesungguhnya nggak lepas dari cara kita melihat dunia yang ada di sekitar kita, khususnya uh, alam itu. Karena misalnya saya ambil contoh yang Husserl selalu angkat adalah bagaimana benda-benda objek-objek geometris itu, objek-objek geometris mereka nggak muncul begitu aja dalam pikiran kita, mereka dipoles di dalam pikiran kita ketika kita melihat objek-objek itu di dalam dunia nyata. Mungkin jika teman-teman, ya nggak tahu ya, kalau saya orangnya tipenya kayak, oh ini ada segitiga gunung, segitiga tumpeng, segitiga motif segitiga, dan betapa menyenangkannya melihat um, ragam bentuk yang ditampilkan oleh alam dan interaksi benda-benda alam itu. Sehingga untuk Husserl, wujud mereka pun sejatinya adalah bagian daripada kita menghubungkan ya tadi antara yang abstrak itu dengan yang ada di dalam realitas. Um, yang menurut saya nampaknya sesuatu yang kayaknya oh biasa aja gitu, tapi apa yang Husserl lakukan adalah dia berusaha mematahkan bahwa seolah-olah kita punya pikiran-pikiran, semua pikiran-pikiran brilian kita ini datang seolah-olah sesungguh-sungguhnya dari diri kita sendiri gitu, yang menurut Edmund Husserl ya enggak, kita bisa tahu banyak hal karena untuk berkesadaran, kesadaran kita itu selalu mengarah pada sesuatu, dan sesuatu itu adalah alam. Jadi ini yang membuat saya memikirkan, oke, berarti di dalam fenomenologi kita bisa punya cara mengetahui dunia yang agak berbeda, yang selama ini kita memandang bahwa ya pengetahuan saya itu sudah embedded, tertanam di dalam diri saya, dan memang alam dalam pikiran saya itu seperti ini. Yang Husserl katakan ya nggak seperti itu, apa yang kamu ketahui tentang alam pun itu permukaannya aja, bahkan mungkin hanya sekian persennya aja dari keutuhannya alam gitu. Jadi itu juga saya rasa sikap-sikap rendah hati dari seorang matematikawan, dari seorang ilmuwan yang penting ya untuk diketahui gitu. Jadi ada tiga metode, tadi pengantar sedikit tentang Husserl. Ada tiga metode yang saya angkat di dalam buku adalah satu tadi intensionalitas, yang kedua adalah epoke, dan tentunya yang khas daripada fenomenologi sebagai metode adalah dia mendorong penelitinya untuk merasakan segala sesuatunya melalui pengalaman langsung. Intensionalitas itu konsep kuncinya Husserl, di mana ada keterarahan. Jadi untuk Husserl, bagaimana kita bisa mengetahui tadi kesadaran saya terarah pada pohon ketapang, sobat masa kecil saya itu. Pohon ketapang itu terarah kepada saya. Jadi kita punya relasi yang sifatnya terhubung satu dengan yang lain. Karena itu kita bisa mengetahui sesuatu. Saya nggak tahu jika apakah di sini teman-teman orang yang menyukai tanaman atau tidak gitu ya. Tapi em, nggak tahu apa mungkin saya udah usia juga gitu. Saya merasa bahwa em, belakangan jauh lebih mudah mencurahkan hati saya dengan tanaman gitu. Maksudnya saya punya teman-teman yang baik, suami yang baik gitu, dan mereka pendengar yang sangat baik. Cuma em, nggak tahu, saya merasa bahwa
ada komunikasi yang nggak curahannya nggak harus ngomong gitu ya. Ada relasi yang saya merasakan dengan uh, saya punya monstera, saya punya daun sirih yang memang saya merasa bahwa oh mereka itu sangat uh, mereka sangat cantik gitu, sangat terhubung. Jadi untuk Husserl juga dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui tentang alam itu juga adalah anugerah gitu. Kita nggak memasukinya itu karena dia tampil apa adanya gitu, tetapi justru ada keterarahan di sana. Sehingga untuk bisa mengetahui, untuk punya relasi yang lebih mendalam dengan dunianya objek, ya tadi butuh kepekaan dan kalau untuk Husserl dia butuh pendalaman atau sorotan terus-menerus gitu ya. Itu yang dikatakan tentang intensionalitas yang datang dari pengalaman langsung. Um, Sehingga apa yang berharga dari penelitiannya Husserl adalah bagaimana ia melakukan definisi ulang tentang subjek dan objek. Saat ini ya paling tidak di dalam dunia filsafat, di saat berargumen subjek objek itu subjek sebagai yang mengetahui dan yang independen, yang otonom. Sementara objek itu selalu di bawah dan bahkan objek itu yang dimiliki dan dikendalikan oleh subjek. Tapi kalau untuk Husserl dia coba rombak itu dengan mengatakan, ya sebenarnya subjek dan objek ini mereka interaksi yang imbal balik gitu Kak. Karena kita nggak mungkin punya kesadaran, dan kesadaran kita karena selalu mengarah pada dunia yang ada di luar kita. Siapalah kita gitu? Apakah kita makhluk yang terisolir, yang bisa dengan sempurna berpikir tentang dunia ini di dalam ruang yang hampa, dalam ruang yang vakum, yang menurut Husserl betapa konyolnya itu dan betapa sombongnya itu. Karena semua yang kita ketahui, semua ilmu teori yang kita susun tentang siapa diri kita, tentang dunia yang kita hidupi, dunia yang kita tinggali, itu adalah berkah yang dimungkinkan karena kita melihatnya dalam keseharian kita, dalam dunia objektif kita. Jadi untuk Husserl, um, ini sangat um, di dalam filsafat yang lebih idealis, misalnya yang menempatkan bahwa semua pengetahuan itu adalah mengingat kembali seperti gagasan Platonian, atau misalnya oleh René Descartes yang mengatakan bahwa dari semua cara kita mengetahui tentang dunia hanya aku yang sungguh-sungguh bisa aku pegang pikiranku, yang aku tandaskan sebagai sesungguh-sungguhnya fondasi, yang untuk Husserl agak aneh gitu karena gimana caranya aku berpikir terus aku sungguh-sungguh sadar bahwa aku ada. Karena untuk Husserl ya aku berpikir berada dalam dunia melalui tubuhku, maka aku mengerti aku ada. Jadi dunia objektif yang juga memungkinkan kita mengetahui tentang diri kita ini siapa. Jadi ini juga banyak mengubah cara pandang saya gitu ya tentang gimana nih cara menyusun fenomenologinya. Nah, ini adalah dua teori sebenarnya intensionalitas itu keterarahan bagi Husserl karena subjek itu terarah. Saya agak kelamaan ya udah jam 8.45. Saya agak ngebut nih ya. Jadi Yayas harus tepat waktu. Oke. Jadi intensionalitas itu um, mengatakan bahwa Yayas terarah pada pohon ketapang membuka dirinya untuk diketahui. Jadi ada intensionalitas, ada keterarahan itu dan relasi itu adalah anugerah bagi Husserl. Tetapi apa yang menurut Husserl juga yang spekulatif tentang gagasan Husserl bahwa menurut Husserl kesadaran manusia itu ada dua sumbunya gitu yang dia sebut sebagai noema dan noesis. Misalnya saya ambil contoh yang gampangnya dan ini contoh yang digunakan oleh Husserl adalah ketika melihat pohon apel. Secara noematik kita melihat pohon apel sebagaimana dia tampil di hadapan kita dalam bentuk fisikalnya, spesiesnya, jenis pohonnya, warna pohonnya, propertinya, uh, um, warnanya dan semua propertinya yang membuat pohon itu unik. Tapi juga di satu sisi kita
juga punya kreativitas dan imajinasi untuk memahami pohon apel itu secara artistik dan unik di dalam setiap pikiran. Di pikiran saya berbeda, di dalam pikirannya Mbak Siska juga berbeda. Yang untuk Edmund Husserl itu adalah ranah yang kadang kita lebih kuat berpikir noetik ya. Berpikir noetik itu kesadaran yang pengalaman langsung, tetapi dia mengarah pada suka tidak suka, apa yang saya rasakan tentang pohon ini. Jadi sangat mengarah pada aspek-aspek rasa daripada subjek ya, maksudnya aspek-aspek emotif daripada subjek. Yang usulannya Husserl adalah kita perlu juga loh melihat dan menunjukkan atau melatih kesadaran, isi kesadaran kita dengan delving atau masuk ke dalam pohon apel itu sebagaimana dia menampakkan dirinya. Um, tapi kadangkala kita di antara dua kesadaran ini atau dua cara melihat dunia ini, kita condong melihat dengan lensa-lensa manusiawi yang ya antara suka dan tidak suka itu, yang dia sebut sebagai preferensi gitu ya, yang penuh dengan preferensi. Um, yang ini adalah lukisannya Gustav Klimt tentang pohon apel, yang menggambarkan sesuatu yang indah ya. Kita bisa punya asumsi yang indah tentang dan gambaran yang indah. Bukan yang senyatanya, tetapi kita buat dia menjadi indah. Dan kita menganggap yang alam yang indah itu seperti yang digambarkan di dalam kesadaran noetik kita. Meski tidak mengurangi kemampuan artistiknya Gustav Klimt, tetapi ya, pohon apel ini juga punya nilai intrinsiknya yang menurut saya juga um, kadang kita perlu melihat secara noematik dan menggali sisi noematik sehingga kita bisa memahami keberadaan alam sebagaimana ia menampakkan dirinya. Nah, masuk ke dalam setelah menggunakan Edmund Husserl untuk melihat dunia objektif itu seperti apa dan memulihkan uh, posisi alam dalam dirinya semata-mata, mula-mulanya kita menganggap sebagai objek yang lebih rendah daripada subjek. Saya juga bertanya tentang tubuh gitu, dan bagaimana kadang penekanan kita di dalam membandingkan manusia dengan teluk misalnya. Kenapa teluk? Karena di tahun 2000 berbarengan juga di tahun 2017 itu um, warga di Desa Tanjung Benoa dan warga di kampung saya di Sumerte di Bali, kami menolak reklamasi di satu wilayah konservasi yang disebut Teluk Benoa. Dan kala itu pikiran saya adalah, kenapa kalau manusia aja tidak mau tubuhnya disakiti? Kenapa kita menyakiti tubuh alam? Karena kita anggap ya tadi, apakah pohon bisa menunjukkan rasa sakit? Apakah teluk bisa merasakan sakit? Atau apakah apakah laut itu bisa disakiti? Ya tadi, karena kita meletakkan semua penilaian kita dan pertimbangan etis kita pada rasio, dan rasio memutuskan, akal kita memutuskan bahwa pertimbangan etis ini harus transaksional. Transaksional artinya apa ya? Saya memberikan pertimbangan etis terhadap pihak yang bisa memberikan pertimbangan etis balik pada saya. Kita bisa melakukan kontrak karena akal dasarnya akal gitu. Tapi untuk Merleau-Ponty dia bilang, oh ya kenapa kita selalu menggembor-gemborkan pikiran seolah-olah pikiran tuh melayang-layang di luar daripada tubuh. Padahal ya pikiran itu adalah kesadaran dalam kebertubuhan. Jadi semestinya kita perlu kembali pada tubuh. Dan apa yang sama antara tubuh manusia dengan alam ya kita sama-sama menempatkan tubuh kita sebagai bagian daripada tubuhnya alam. Jadi bahkan argumentasinya adalah saya aja tubuhnya nggak suka disakiti, apalagi tubuh teluk. Tapi keanehannya adalah kalau saya reklamasi teluk, bukan tubuh teluk saja yang sakit atau makhluk hidup yang lain yang sakit, atau aliran lekuknya saja yang sakit, tapi saya juga sakit. Jadi kita punya um, suatu posibilitas kemungkinan empatetik yang berbeda jika kita mulai dari tubuh.
Ini yang saya pelajari dari Merleau-Ponty. Jadi ontologi Merleau-Ponty juga mengusulkan bahwa persepsi itu bukan cuman kita melakukan aktivitas fisikal saja gitu, sebagaimana um, kita melihat menggunakan panca indera kita semata, tapi untuk Merleau-Ponty persepsi kita itu jauh lebih mendalam dan untuk memisahkan yang fisikal dengan yang abstraksi kita untuk dia itu agak-agak salah ya karena kan baik Merleau-Ponty, baik Edmund Husserl, baik Martin Heidegger, mereka mengkritik dualisme jiwa dan tubuh dari René Descartes. Mereka keberatan dengan pemisahan antara jiwa dan tubuh ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau René Descartes kan melandaskan hampir semua filosofinya pada dualisme jiwa dan tubuh. Sementara untuk Merleau-Ponty seperti yang tadi saya sampaikan, semua kesadaran itu adalah kesadaran yang menjejak pada tubuh. Jadi kita nggak bisa memisahkan antara jiwa dan tubuh. Itu suatu yang dia sebut sebagai field of sensory. Itu dia suatu field medan yang dirasakan dalam kebertubuhan. Apa yang saya pelajari juga dari Merleau-Ponty adalah um, dari salah satu um, rekaman siaran radionya waktu itu saya senang mendengarkan siaran radionya Merleau-Ponty yang bicara tentang alam, di mana dia mengatakan bahwa oh selama ini kita berpikir bahwa yang punya kesadaran itu hanya manusia aja, seolah-olah em, hewan, simpanse atau mamalia itu seolah ya mereka hanya objek saja. Padahal mereka memiliki apa yang dia sebut sebagai kehidupan yang unik, gitu, kehidupan masing-masing yang unik. Untuk Merleau-Ponty, eh, bagaimana tubuh itu sebagai jangkar atau cara kita berdiri di dalam alam, baik itu secara literal kita berdiri di tengah-tengah alam, maupun secara metaforis, em, em, eh, tidak ada kehidupan. Ya, maksudnya apa itu kehidupan kalau tidak kita berada bersama-sama dengan alam? Sementara itu, apa yang Merleau-Ponty angkat juga adalah terkadang karena kita merasa bahwa manusia yang menentukan objek-objek mana yang mesti bertahan, objek-objek mana yang dianggap penting, seperti dalam antroposentrisme, kita menganggap bahwa nggak ada batasnya. Itu ambisi kita untuk mengakumulasi aset, mengakumulasi produk, melakukan perdagangan jasa, pekerjaan, dan lain sebagainya, dan semua mekanisme pasar, semua berasumsi bahwa itu tidak ada batasnya. Tapi untuk Merleau-Ponty, salah satu semestinya jika kita sungguh-sungguh manusia, makhluk yang berakal budi, kita harus mengerti batas. Karena ya ada batasnya. Lingkungan hidup kita punya batas menyokong kehidupan manusia, tapi dia tidak cukup untuk melayani keserakahan manusia. Dan tentang batas ini terkadang apa ya? Karena sains itu selalu sains frontier gitu. Teknologi selalu teknologi terdepan. Kita nggak pernah bertanya apa ya akibatnya dari kita mengembangkan satu sains tertentu. Apakah dia akan jadi alat yang memberikan kemaslahatan atau alat penghancur seluruh kehidupan. Begitu juga dengan teknologi. Um, Padahal untuk memahami batas itu bukan menunjukkan manusia itu lemah atau karena itu yang sering kali dianggap bahwa kalau kita menuruti cara kerja alamiah, kita itu tunduk dengan alam dan sebenarnya bagaimana alam itu muncul di dalam sejarah filsafat juga, ya, bahwa alam itu merepresentasikan yang gelap, mengerikan di dalam hutan, pikiran itu, akal itu adalah sepercik cahaya yang dihasilkan oleh manusia untuk melawan kegelapan. Itu tuh menurut saya juga analogi yang menyesatkan, ya karena gambaran kita tentang cahaya juga dan kegelapan juga itu gambaran yang kita dimungkinkan karena alam, gitu, cara kerja alam. Jadi itu hal-hal yang menurut saya kala itu saya berpikir ya selama ini gimana ya caranya lebih mengedepankan tubuh ya kan. Tubuh kan sering dipersekusi ya, sumber permasalahan, mengikat manusia ke dalam nafsu, gairah di dalam berbagai pandangan agama gitu. Tetapi juga
sebenarnya kita bisa memandang tubuh dengan cara yang berbeda, yang menempatkan tubuh bersama dengan tubuh alam. Untuk Meromong dia katakan komunikasi yang paling primordial, yang paling kuno sebenarnya adalah komunikasi dengan alam. Karena jika teman-teman melihat di goa-goa di Maros Pangkep, goa-goa Purbakala, di mana seniman itu menggambarkan leluhur kita menggambarkan bagaimana alamnya, satwanya dengan teknologi tiup mineral yang menggunakan batu atau mineral yang ada berwarna merah di sana. Um, yang sebenarnya itu adalah komunikasi pertama kita. Kita berkomunikasi dengan alam gitu. Kita keheranan kita melihat alam, ketakjuban kita melihat alam, rasa takut kita melihat alam itu yang membentuk sebenarnya kesusahan karena kalau yang ini, kalau teman-teman lihat, ini adalah Teluk Benoa ya, mangrove di Teluk Benoa. Nah, tadi saya sebut untuk Merleau-Ponty juga karena tubuhnya tubuh manusia dan tubuh dia tidak siaran radio dia yang berjudul Spectacle of Animality, Merleau-Ponty bilang bahwa ya hewan-hewan itu mereka punya interioritas gitu. Ya bukan hanya hewan-hewan domestik yang ada di rumah kita yang kucing saya atau anjing saya, tapi semua hewan yang hidup di dunia alam liar mereka punya interioritas, mereka punya keluarga, mereka berduka. Ada gajah yang menggendong jenazah anaknya berkilometer terus dalam kedukaan. Kita hanya terkadang kita nggak mau melihat bahwa oh itu caranya gajah berdoa, gajah itu punya kesadaran untuk berduka yang karena kita menganggap bahwa uh, ke sofistikasi emosi yang seperti itu hanya punyanya manusia gitu. Tapi seperti lumba-lumba mereka berkomunikasi dengan decakan, dengan lengkingan. Mereka punya struktur bahasa yang kompleks, mereka punya keluarga atau pots ya. Mereka senang bermain. Bermain itu biasanya kalau teman-teman antropolog menunjukkan kecerdasan bahwa mereka senang bermain, tahu cara menggunakan waktu luang untuk hal-hal yang bukan untuk dia makan atau bukan untuk dia berburu gitu, tapi ya dia senang main gitu. Ya lumba-lumba bisa bermain, dia bisa berenang berapa 30 sampai 50 kilometer per jam kecepatannya hanya karena senang berenang, bukan untuk mengejar makanannya atau melarikan diri dari predator karena mereka senang bermain di alam bebas. Jadi kalau melihat hewan-hewan ini di dalam captivity, di dalam penjara, ya bayangkan dunia yang mungkin mereka rasakan, mungkin mereka inginkan, yang kita hambat hanya karena apa ya? Karena itu suatu asumsi antroposentrik bahwa mereka bertempat di kandang, mereka bertempat di eh, ruangan-ruangan kurungan karena ya mereka objek yang membuat kita amuse, yang membuat kita apa senang gitu. Tapi ya apakah etis gitu senang di atas penderitaan makhluk gitu? Itu yang menurut saya juga sangat membuat teorinya Merleau-Ponty ini sangat relevan. Saya masuk bagian terakhir dari metode ini yang sebenarnya yang saya ceritakan ini kan suatu racikan metode dari tiga teori, dari tiga tokoh untuk membentuk teori ekofenomenologi. Yang terakhir ini adalah memang Martin Heidegger ini um, kampung saya di Karangasem di Grianakau ini semacam pelinggih untuk subak ya, penanda subak karena mereka masih menggunakan sistem subak di Karangasem. Satu yang saya ambil dari Martin Heidegger adalah satu teori dia di dalam salah satu karya dia Building Dwelling Thinking ya, membangun, bermukim dan berpikir itu tiga hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Apa yang Martin Heidegger sampaikan adalah terkadang di saat kita hidup di dalam dunia ini dan kita terjerumus ke dalam dunia ini, kita salah menafsirkan bahwa di satu sisi alam itu muncul sebagai yang menakutkan,
Karena semua yang ada di alam mengarah pada kematian, mengarah pada kehancuran. Dan itu faktisitas yang harus dijalani menurut Martin Heidegger. Alih-alih kita menghayati faktisitas itu, memandangnya dengan sikap yang bijak, dengan rasa yang bijak, kita berusaha sekuat mungkin untuk mengatasinya. Kita berusaha sekuat mungkin untuk mengkontrolnya. Sehingga mengontrol alam menjadi proyek yang sangat besar di masa modernisasi. Bagaimana mengambil sebanyak mungkin dari alam, menundukkan alam, um, dan bagaimana um, posisi itu menjadi suatu posisi yang ya di sana ada kepuasan kekuasaan di sana yang menurut saya datang dari pikiran yang salah gitu karena kita anggap alam ini benda mati semata gitu padahal dia suatu integrasi organik yang kompleks yang beragam yang berlimpah seperti halnya energi yang mengalir terus-menerus yang acap kali tidak disadari gitu. Jadi untuk Heidegger dia menganggap bahwa bagaimana menghayati justru melihat puitisnya hidup yang mengarah pada uh, ya masa kecil ke masa tua itu bukan sebagai keburukan, kejelekan gitu atau itu justru bagian dari ya puitisnya hidup. Kalau misalnya teman-teman um, um, bagaimana ada satu pandangan yang melihat bahkan retak retak itu bagian yang indah gitu ya di dalam seninya kintsugi di dalam Zen Buddhism budaya Jepang yang terpengaruh dengan Zen Buddhism gitu juga wabi sabi yang melihat kesederhanaan dan menempatkan hidup yang sederhana itu sebagai bagian daripada hidup yang baik dan hidup yang indah. Saya membayangkan bahwa memang di dalam ekofenomenologi konfrontasi dengan argumen kapitalisme tidak tidak langsung uh, nampak begitu saja dan itu mungkin satu hal yang menurut saya bagaimana ekofenomenologi atau fenomenologi secara umum yang masih um, membutuhkan asupan teoritik yang lain gitu ya. Misalnya dengan pandangan um, ekokritik, Marxis yang mereka bahkan ekofeminis mereka konfrontatif dengan kapitalisme itu langsung di depan argumennya oke okay, yang kita coba patahkan adalah kapitalisme. Di mana betul kapitalisme itu pada dasarnya rohnya adalah antroposentrisme. Kita nggak menampik bahwa kita sedang berusaha membongkar kapitalisme itu. Tetapi dasarnya adalah tadi rasa tidak puas dan rasa bahwa ketidakpuasan itu harus terus diisi terus menerus. Begitu juga dalam melihat teknologi. Karena memang masa kecil saya dihabiskan dengan nonton Doraemon. Jadi waktu meneliti juga saya banyak berpikir dan banyak nggak habis pikir sebenarnya. Kenapa ya kok Nobita itu udah punyalah sahabat sebaik Doraemon dan secanggih Doraemon robot masa depan gitu ya. Tetapi semua teknologi yang diberikan oleh Doraemon tuh nggak ada yang menghasilkan kebaikan gitu untuk dia. Semuanya berakhir dalam kebuntungan. Pastilah bawa bencana gitu. Em, Misalnya roti pengingat gitu. Ya, alih-alih eh, dia belajar gitu, saking dia nggak mau belajar, ya udah deh, Doraemon saya minta teknologi supaya saya nggak harus belajar, tapi tuh pelajarannya nempel di dalam diri saya, di dalam pikiran saya. Oh ya udah nih pakai roti pengingat. Tapi bukannya si roti pengingat itu bikin dia bagus performanya di sekolah, justru karena dia ceroboh dan apa ya sewenang-wenang menggunakan teknologi itu akhirnya dia karena kebanyakan makan rotinya akhirnya dia muntah dan akhirnya pas ujian nilainya juga ujung-ujungnya nol gitu. Jadi teknologinya jadi berbalik menyerang dia. Jadi cerita-cerita sederhana dari Fujiko F. Fujio ini duo komikus ya, duo ilustrator yang menggagas karakternya Doraemon ini membicarakan hal yang menurut saya sangat elemental gitu di dalam membahas bagaimana
kegagapan kita dalam melihat teknologi, keterbata-bataan kita dalam memahami teknologi. Dan tentunya waktu saya menulis ekofenomenologi ini, saya masih banyak optimismenya ya dalam melihat teknologi. Bahkan saya mencoba mengkritik Heidegger di sini bahwa menurut saya justru kita bisa menggunakan teknologi untuk terhubung dengan alam. Um, ya nanti saya ada beberapa renungan ya tentang pikiran itu. Tapi yang terakhir adalah yang ingin saya bagikan adalah di dalam buku saya juga saya mengangkat salah satu teori oleh seorang filsuf yang punya latar belakang psikologi, Glenn Albrecht, yang bicara tentang solastalgia. Jadi solastalgia itu dia melihat rumahnya di Upper Hunter Valley yang dulunya adalah lanskap ya bentang alam yang kemudian berubah menjadi lahan tambang gitu yang begitu mengerikan, di mana untuk Glenn Albrecht untuk melihat rumahnya yang berubah, di mana dia tidak pernah berpindah, itu seperti yang dia sebut beda dengan nostalgia. Nostalgia itu merindukan suatu masa yang lalu, yang telah lampau. Tapi kesedihan daripada solastalgia adalah rasa sakit dan rasa sengsara saat kita masih tinggal di tempat yang kita cintai, tapi dia sudah tidak sama lagi dan dia sudah berbeda dan berubah dan kita serasa nggak bisa melakukan apapun. Jadi perasaan ini juga yang saat itu ya mungkin sekarang semakin mengerikan ya di rumah saya di Bali gitu ya. Baru-baru ini eh, di saat eh, di saat hari raya ada bencana banjir besar yang terjadi di Denpasar yang membuat rumah saya banjir dan itu nggak pernah ada banjir yang seperti itu ya udah lama sekali saya tidak melihat banjir yang seperti itu yang memang harus membuat orang-orang Bali berpikir lagi itu seberapa besar sih yang bisa ditanggung oleh lingkungan hidup kita dengan infrastruktur dan pembangunan pariwisata dan perubahan alih fungsi lahan yang terjadi sampai akhirnya harus mengorbankan manusianya juga dan seringkali yang menjadi korban adalah orang-orang yang hidupnya rentan, orang-orang yang hidupnya miskin, itu yang um, menurut saya juga uh, menyedihkannya soal nostalgia. Nah, memang tantangannya adalah bagaimana dasar-dasar teoritik ini mereka apakah berguna dalam pengertian kita butuh struktur ilmu pengetahuan untuk membahas secara lebih ketat soal lingkungan hidup. Tetapi dia nggak ada makna apa-apa kalau tidak dibarengi dengan kegiatan perbuatan-perbuatan real, dengan aksi yang nyata. Ya tentu waktu itu saya masih 10 tahun yang lalu, kita masih berkutat pada ranah teoritik yang ini adalah Ibu Sukinah ya, Yusukinah dari pegunungan yang memperjuangkan pegunungan Kendeng, beliau dari Rembang, seorang petani perempuan yang gerakannya bersama petani Kartini Kendeng itu mem, mendobrak pikiran kita ya, bagaimana mereka melakukan gerakan sosial. Um, yang membuat saya berpikir di masa perubahan iklim dan krisis iklim ini, tentu di satu sisi teori-teori ini penting dan semestinya paralel dengan aktualisasi di lapangan ini yang menurut saya menjadi tantangan. Nah, ini terakhir slide saya yang membuat saya berpikir adalah ekofenomenologi selepas 10 tahun apa yang sebenarnya tadi yang saya sampaikan sebenarnya masih banyak ketidakpuasan secara teoritik. Kalau misalnya teman-teman baca buku-buku saya yang lain, kalau baca buku puisinya Kekasih Teluk itu sebenarnya eh, luapan lah, luapan ketidakpuasan pada filsafat sebenarnya karena kadang kegentaran dengan katastrofe kebencanaan ekologi itu nggak bisa diuraikan secara diskursif gitu. Kadang hanya dalam puisi saya bisa menyampaikan itu. Atau misalnya di dalam Sembayang Buana ya, tulisan saya dalam Sembayang Buana, banyak koreksi yang saya lakukan untuk ekofenomenologi yang memang belakangan ini apa yang saya pelajari kembali ya bersama dengan mahasiswa saya, meneliti bersama mahasiswa saya,
adalah bagaimana fenomenologi dia muncul di masa-masa tergelapnya peradaban gitu. Banyak teori-teori ini muncul di masa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, di masa masyarakat berusaha pulih bangkit dari suatu tragedi besar. Dan em, ya saya jadi berpikir ya, karena fenomenologi em, juga saat ini kita berada di dalam keterpurukan, dan saat ini pun saya kadang merasa bahwa gimana ya caranya mengubah sesuatu gitu ya. Sedangkan ada masa-masa di mana em, perubahan yang kita harapkan atau yang kita nantikan itu seolah-olah nggak kunjung datang gitu ya. Jadi ada kefrustasian semacam itu juga. Pertanyaan kedua saya juga yang muncul yang menjadi evaluasi saya terhadap buku ini adalah saya merasa bahwa kita nggak sungguh-sungguh tahu apa itu equilibrium, dan em, bahkan apakah equilibrium itu berarti kemudian dia suatu utopia atau bagaimana gitu. Jadi saya juga ketika menulis itu menjadi pertanyaannya banyak penguji saya ya, penguji saya kala itu Ibu Karlina Supeli, kemudian Profesor Alex Lanur, yang memang mengatakan jika kamu bisa memikirkan apa itu equilibrium, alangkah baiknya gitu ya. Jadi ini juga menjadi, ya saya bilang ya, saya taunya disequilibriumnya karena memang bermula dari suatu masalah, ada kepunahan spesies, ada perubahan iklim, ya waktu itu belum sungguh-sungguh matang menjadi suatu pandangan ya, tetapi kala itu saya merasa bahwa ada disequilibrium yang terjadi. Jadi itu juga ketika dibalik equilibrium itu apa, dia nggak semudah menggunakan pembalikan logis gitu ya, bahwa yang maka non A, non A-nya apa gitu ya. Jadi nggak semudah itu ketika berhubungan dengan ruang hidup yang benar-benar hidup. Kemudian juga dengan bagaimana dengan teknologi ya, saya merasa bahwa ini penulis ekofenomenologi 10 tahun yang lalu itu masih sangat naif gitu tentang teknologi. Walaupun mengkritik teknologi, tapi saya akhiri bagian itu dengan suatu pandangan yang optimis itu, bahwa kita butuh pengembangan teknologi untuk justru menyelamatkan lingkungan hidup gitu, atau enggak, bukan menyelamatkan, untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang ada. Jadi gimana posisi saya sekarang? Saya merasa bahwa apakah kita sepenuh-penuhnya sedang mengarah pada kehancuran besar gitu? Itu yang um, mungkin eh, tidak terlalu baik berpikir sangat gotik seperti itu, tapi saya merasa udah sangat gotik saat ini, bahwa em, termasuk juga dengan mula-mulanya saya banyak berharap pada pengembangan AI untuk dimanfaatkan untuk melakukan pelestarian em, dan pemulihan lingkungan hidup, tetapi belum optimal gitu dikembangkan ke arah sana. Tapi justru yang terjadi adalah korporasi yang justru menimbulkan dampak lingkungan hidup yang besar, yang menghabiskan air, menyebabkan uh, kelangkaan dan menyerobot air untuk warga itu. Jadi ada hal-hal yang juga membuat saya berpikir ulang gitu tentang AI. Kemudian juga yang nomor 4, seperti yang tadi saya sampaikan, em, tentu berfilsafat itu seperti halnya adalah, kalau Heidegger mengatakan dia adalah kesalehan kita, berpikir sebagai suatu kesalehan. Jadi tentu saya mengerti bahwa berfilsafat itu sangat penting, tapi maksud saya adalah, dan ini pertanyaan yang em, saya ajukan tiap hari gitu ya, apakah mengembangkan teori-teori ini menjadi masih relevan kalau kita sedang berada di ambang suatu kehancuran lingkungan, dan kita melihat masyarakat yang semakin berada di ujung tanduk, dan acap kali mereka kelompok-kelompok yang rapuh gitu, yang berada di garis terdepan gitu ketika mereka harus menghadapi dampak daripada perubahan iklim. Jadi ini yang menurut saya, gimana ya caranya menjejakkan juga filsafat ke dalam
interpretasi aktual tindakan-tindakan dan aksi ya. Kalau Hannah Arendt menyebutkan kontemplasi penting, berfilsafat penting, tapi aksinya yang dibutuhkan, perbuatannya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah juga bagaimana ya pemikiran tentang fenomenologi ini juga tidak berhenti hanya pada Heidegger, Husserl, dan Merleau-Ponty dan tokoh-tokoh Barat yang lainnya, tetapi juga mereka tangga untuk bisa melakukan pantulan-pantulan dan juga tatapan yang lebih yang sifatnya referensial untuk melihat bagaimana kita menggali filsafat lokal. Dan dalam Sembayang Buana sebenarnya itu yang saya upayakan. Apa yang tidak bisa saya lakukan di ekofenomenologi, saya coba tebus itu di Sembayang Buana. Jadi ini beberapa hal yang saya merasa bahwa oke, ya sekarang apa yang harus dilakukan? Oke, terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Yaya untuk pemaparannya yang cukup komprehensif gitu ya. Kayaknya kita habis belajar filsafat alam 4 SKS mungkin ya malam ini ya. Kelamaan Dan ya Mbak ya, maaf ya Mbak. enggak Mbak, justru itu sangat menarik. Saya pribadi ini ternyata sampai 3 halaman nih Mbak. Karena menarik sekali untuk didiskusikan. Karena kalau misalnya kita lihat fenomena yang terjadi hari ini, Hmm. justru kerusakan lingkungan tuh malah makin parah gitu ya. Jadi kegelisahan Mbak Yaya yang tadi sedih gitu ya, kecewa kenapa sahabat kecilnya itu kemudian dihilangkan, itu justru sekarang fenomena alam itu justru lebih bahaya, tidak hanya sekedar menghilangkan satu pohon, tapi bahkan berhektar-hektar kayak hutan adat misalnya di Ya, Kalimantan atau ya, misalnya wilayah tambang di daerah Papua dan sebagainya. Dan mungkin yang terbaru di daerah kampungnya Mbak Yaya sendiri itu ya di mm-mm, Kelingking Beach yang sekarang juga sedang ya, dibangun lift gitu ya, dan itu betul. sempat menimbulkan apa penolakan juga dari warga setempat gitu ya. Ya, Ini apa kenapa konsepnya begitu sampai merusak alam dan mm-mm, sebagainya. Dan luar biasa juga ya tadi kan Mbak Yaya cerita kalau ini tuh sebenarnya dari kegelisahan pribadi kemudian dijadikan disertasi gitu ya Mbak ya. Terus kemudian mm-mm, dijadikan karya. Mungkin bagi kita di Temu Sejarah banyak juga kegelisahan-kegelisahan kita yang kita diskusikan selama 90 seri belakangan gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu cara juga yang bisa kita lakukan adalah menuangkannya dalam bentuk karya. Jadi seenggaknya hal itu, kegelisahan itu tidak hanya kita tampung secara pribadi, namun bisa kita ajak juga. Mungkin di luar sana nanti beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, ada orang-orang yang kemudian bisa menangkap kegelisahan kita, ya itu bisa jadi aksi bersama begitu ya. Kalau misalnya tadi ya, saya tangkap dari yang sudah Mbak Yaya sampaikan. Dan kalau misalnya kita simak dari tiga tokoh yang kemudian menginspirasi Mbak Yaya dalam menulis atau memunculkan metode ekofenomenologi ini, sebenarnya kan salah satu nilai-nilai dasar yang tadi disampaikan sebenarnya dekat dengan kita ya Mbak. Misalnya kayak mm-mm, kita jangan sakiti alam gitu ya, mm-mm, terus kemudian kita jangan jadi orang yang serakah, atau misalnya kita jangan jadi orang yang melampaui batas, karena itu memang sejatinya tidak baik gitu ya. Sebenarnya itu mm-mm. inline dengan nilai-nilai dasar yang selama ini kita terima sebagai seorang manusia saat kita dididik gitu. Nah, mungkin sedikit pertanyaan aku Mbak. Ini kan sebenarnya Ya, karya ini kan berangkat dari apa ya kegelisahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk yang lebih akademis. mm-mm, Sedangkan ini kan fenomena yang sebenarnya harusnya ditangkap oleh semua kalangan, benar dong mm-mm, kayak ya. mm-mm, Apakah ada tantangan khusus ketika kayak ya mengolah karya akademik ini menjadi kemudian sebuah buku gitu ya? Dan apakah ada aksi yang sudah ya lakukan juga, misalnya pendekatan ke beberapa komunitas mungkin di kampung kaya ya gitu ya, mm-mm, untuk apa ya mulai merenungi tentang manusia itu sendiri, bagaimana kemudian dia harusnya membangun kedekatan dengan alam dan tidak bersifat egois sampai merusak alam itu sendiri gitu kayaknya. Oke, makasih, makasih Mbak Siska. Em, Mungkin sekalian aku tanggapi pertanyaannya Mbak Siska sama pertanyaannya Mas Rizky ya. Em, Waktu mm, apa yang membuat saya selalu merasa bahwa fenomenologi itu seperti yang tadi saya sampaikan, semakin belajar tentang fenomenologi dan melihat bagaimana fenomenologi sebagai metode filsafat digunakan oleh komunitas
berpikir atau komunitas ilmiah yang bukan murni dari filsafat itu selalu membuat saya tertarik. Misalnya ketika fenomenologi digunakan di dalam arsitektur, fenomenologi digunakan di dalam nursing atau keperawatan, atau fenomenologi digunakan di dalam kajian matematika murni gitu, atau ketika fenomenologi digunakan di dalam antropologi, pertemuannya dengan antropologi. Karena fenomenologi, karena meski pada mulanya apa yang dimulai oleh Husserl berlandasan pada tadi kembali pada pengalaman, karena pengalaman itu suatu momen yang sangat penting di dalam kita memproses pengetahuan, dalam kita memahami pengetahuan yang membuat kita itu mampu di satu sisi apa yang ada di buku tentu penting, apa yang dilakukan di dalam tradisi tulisan atau tradisi tulis yang ada tentu sangat penting. Tetapi juga fenomenologi itu selalu mengedepankan untuk melihat di dalam spontanitas dan pandangan dalam suatu apa ya, keterbukaan itu. Jadi itu yang juga menurut saya, Mas Rizky dan Mbak Siska, mengapa fenomenologi dia tidak selalu kemudian bertentangan dengan pandangan atau sistem sistem pengetahuan yang berbeda. Khususnya dalam hal ini misalnya sistem pengetahuan yang ada pada masyarakat lokal. Hmm, um, Mungkin secara uniknya, ya di satu sisi gimana ya, tentu saya bersyukur bisa melakukan penelitian ini, bisa menulis gitu, karena itu benar-benar mungkin apa yang sangat saya sukai di dunia ini adalah menulis. Tetapi juga saya merasa bahwa um, apa yang saya tulis juga seringkali adalah gagasan-gagasan perkembangan opini-opini gitu ya. Di satu sisi, kalau kita melihat kecerdasan dan kearifan masyarakat lokal, dan ketika uh, ya waktu itu saya ketika misalnya pengalaman saya berkeliling Indonesia, maksudnya meneliti dan melihat, mendengar, merasakan, nggak hanya membaca orang-orang di seluruh pulau di Indonesia, um, saya merasa bahwa orang-orang, misalnya saya ambil contoh orang-orang Badui, mereka sudah benar-benar punya kesadaran yang terarah itu dengan alam gitu ya. Mungkin secara mewah bisa oleh komunitas filsafat dan dalam dunia ilmiah kita bisa tuangkan gitu. Kita menuangkannya sebagai suatu pikiran yang terstruktur. Tapi ya seperti yang tadi saya sampaikan, tadi yang saya tanya, ada nggak sih gimana ya filsafat bisa lebih radikal lagi gitu. Ya nggak ada yang lebih radikal sekarang dari masyarakat Baduy Dalam yang mengatakan bahwa bagaimana caranya agar jangan dulu ada orang-orang masuk ke dalam Baduy Dalam, karena mereka nggak tahu gimana caranya menghadapi plastik gitu. Plastik itu udah seperti monster gitu untuk mereka. Itu yang saya pikirkan juga, bahwa er, perasaan mereka, kedirian mereka itu merasa sangat asing, terancam, dan bahkan ada bencana dari plastik itu yang kalau kita mungkin nggak merasakan seperti itu gitu, karena kita hidupnya di dalam suatu kedangkalan bahwa ya itu apa sih susahnya, tinggal dibuang ke tong sampah gitu. Tapi kalau orang Baduy berpikir ada satu benda asing yang nggak bisa diurai, yang mencemari dan meracuni tanah mereka, meracuni air mereka, yang mereka pahami itu secara jernih gitu. Jadi buat saya juga tadi apa yang di awal Husserl sampaikan, bahwa kita penting untuk menambah semua referensi dan untuk belajar dan selalu mengembangkan pengetahuan, itu adalah bagian daripada kemanusiaan kita. Tetapi mengembangkan pengetahuan itu pun perlu melihat ke dalam laku yang ada, gitu, tindakan aksi-aksi yang ada, yang dari laku mereka itu sudah direkam pengetahuan. Jadi laku tindakan mereka itu itulah teksnya, itulah pengetahuannya. Mereka sudah menghidupi gitu. Kalau kita kan mempelajari, membacanya, memperdebatkannya itu. Mereka sudah menghidupinya. Um,
Ya, saya kalau berpikir tentang Papua tuh saya baper dan jadi aduh apa yang bisa kamu kerjain gitu ya. Kalau seperti Mbak Siska bilang ada sampai ratusan traktor untuk membabat hektaran hutan adat gitu. Itu horor yang mengerikan sekali itu, yang mungkin untuk orang-orang bagi bagi orang-orang lain kayak menganggap ya ya udah nanti tinggal di tadi kita lakukan reboisasi di tempat lain kita kita lakukan tadi kita gantikan konservasinya di tempat lainnya. Tapi untuk orang-orang Papua itu yang nggak seperti itu. Misalnya saya baru-baru ini ngobrol sama Pak John ya dari Merauke gitu. Dari Merauke dia tuh cerita ke saya, em, iya Mbak Yayas, sebenarnya kalau kita di Merauke itu ada 7 marga. Kalau eh, marga-marga ini punya totem-totem sendiri yang totem-totem itu menggambarkan alam. Ada totemnya totemnya sagu, ada totemnya kasuari gitu. Yang mereka menganggap itu panji mereka, panji kehidupan mereka itu ada di sana, ada yang hidup dan disimpan oleh hutan. Jadi kita bicara tentang ya tadi eh, tantangannya adalah kenapa teori-teori ini masih bisa digunakan karena di dalam pertarungan diskurs yang ada ketika kita bicara masuk ke ranah misalnya kala itu di masa Teluk Benoa, em, saya harus bersaksi, harus memberikan pandangan ahli di depan DPR atau di depan ke dalam audiensi. Em, yang harus diberikan adalah tadi rasionalisasi dan juga pandangan yang kritis. Jadi satu sisi betul dia bahasa yang kita gunakan di dalam ruang tertentu dalam bicara alam yang memang dibutuhkan. Tapi jangan salah, ini bukan 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 maksudnya bukan pelestarian yang sesungguh-sungguhnya ya bahwa kita memperjuangkan itu di dalam ruang peradilan misalnya kita butuhkan justifikasi hukum secara positivistik yang harus ada naskah filosofis, naskah akademik betul. Tetapi juga laku yang diamalkan itu menurut saya udah filsafat yang radikal gitu. Jadi gimana ya Mas Rizky ya di satu sisi itulah pertarungan batin saya gitu. Kadang kalau oh ya fenomenologi penting, tapi kalau saya pikir oh ya nggak penting-penting banget sih, karena ya fenomenologi di apa teori-teori kuno ini dijalani oleh orang-orang yang belajar tentang masa lalu, tapi di Indonesia itu bukan teori, mereka masih menghidupi ajaran-ajaran itu. Ajaran-ajaran kuno itu masih dijalani gitu ya. Kenapa kita nggak menjaga itu sebagai lumbung pengetahuan? Kenapa nggak kita anggap itu sebagai lumbung pengetahuan kita, sebagai filosofi kita? Itu yang menurut saya tadi makanya saya tulis di renungan paling bawah saya. Gimana caranya sekarang kita menggali dan mempelajari kembali dan justru belajar pada eh, orang-orang dan masyarakat yang sudah dengan semua jerih payah dan peluhnya mereka melakukan pelestarian lingkungan gitu dalam senyap ya di dalam senyap gitu sih Mbak Siska. Em, kayak aku bilang ya kalau karena aku dibesarkan sebagai masyarakat adat Hindu Bali. Saya tuh dulu tuh ngerasa bahwa oh ya filsafat itu ketika saya belajar filsafat di kampus gitu di universitas. Padahal oh pas sudah gedenya baru nyadar oh iya ya ternyata dulu tuh kalau belajar Trihita Karana gitu atau Segara Kertih itu apa persembayangan di laut ya kan ada pura-pura ada pura-pura di pesisir yang kita napak tilas ke pura. Saya pikir oh itu tuh ternyata filsafat. Saya baru tahu gitu. Jadi em, ternyata sudah dihidupi ya yang sekarang berada di dalam pertaruhan digerogoti em, oleh suatu ya tadi ya kekuasaan juga itu yang menurut saya em, justru saya banyak 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 belajar gitu dari gerakan-gerakan ya tadi seperti Bu Sukina kemudian em, eh,
ibu-ibu di Wadas, para wadon Wadas gitu, dan mereka punya pemahaman yang sungguh-sungguh otentik gitu tentang alam yang mungkin nggak yang justru kita mesti belajar ke mereka gitu, Mbak Siska. Baik, terima kasih Kak Yayas. Ya, Semoga Kak Rizky juga terjawab ya. Sebenarnya ini banyak banget pertanyaan Kak Yayas. Apakah Kak Yayas bersedia untuk menjawabnya atau jangan-jangan ada keterbatasan waktu dari Kak Yayas boleh sendiri? satu lagi, boleh nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi ya? Ada, kalau di chat sebenarnya cukup banyak ya Kak Yayas, tapi Oh, oke. mungkin untuk menciptakan sedikit apa namanya keadilan gitu ya. Mungkin kita berikan ruang satu dulu buat teman-teman yang udah raise hand gitu ya. Jadi di sini Oh, ada Kak baik, Hanif silakan. yang udah raise hand pertama. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tidak nanti waktunya tidak cukup, mungkin di lain waktu bisa kita agendakan lagi gitu ya. Silakan Kak Hanif. Halo Mas Ani. Mbak Siska, selamat malam Mbak Yayas. Hai, malam. Iya, iya eh, saya Hanif dari Surabaya dan saya dulu jurusan saya biologi murni. Mm, mm, Nah, kebetulan saya sangat tertarik dengan ide ini. mm, Namun ketika saya masuk dunia kerja, mm, mm. kebetulan setelah ini ide ini saya juga dulu jadikan sebagai salah satu Ya, PKM ya, ya. belum lolos ini. eh Banyak teman-teman saya yang merasa bahwasannya antroposentrisme ini sudah Mm, menjadi realita yang inevitable. Jadi, mm. terutama saya mendapatkan insight ini dari teman-teman yang bekerja di pertambangan. Iya. Entah bagaimana doktrin dan juga pemahaman yang mereka dapatkan, tapi em, mereka melihat bahwasannya eh, pada misal ya ini tuh sudah tidak bisa dihindarkan lagi kalau Mm, masalah manusia karena dan mereka saya tidak tahu ya ini adalah suatu hal yang bijak atau enggak. Mereka melihatnya ini sebagai realita yang natural juga gitu. Jadi seperti mereka menganalogikannya seperti singa yang apa namanya menerkam mm. rusa dan Ya. itu adalah bagian dari fenomena alam gitu. Itu adalah bagian dari nature-nya. Maka nature juga manusia dengan kesadaran yang memang lebih kesadaran kognitif yang lebih tinggi itu Mm, mendegradasi alam dengan eh, apa namanya untuk kepentingannya. Jadi ini cukup memprihatinkan karena mereka mulai menormalisasi, mm, tapi menggunakan apa namanya contoh yang menurut saya juga cukup smart ya. Jadi mm, em, mereka menggunakan misalkan gini. Kita tidak akan pernah bisa hidup dengan teknologi, tidak akan pernah bisa merasakan kain, mm, tidak pernah bisa merasakan listrik tanpa apa namanya tanpa menggaruk tanah untuk nikel dan batu bara kayak gitu. mm, mm, Kita tidak akan pernah merasakan itu tanpa hal itu semuanya. Nah, jadi saya bertanya-tanya gitu, apakah ini itu tentang batas? mm, Ya sejauh mana kita bisa bertindak atau lebih ke saat ini kita belum tahu jawabannya, tapi lebih ke refleksi apa ya apa ya secara ini adalah ruh yang harus kita jalankan untuk merefleksi hubungan kita dengan alam karena sampai sejauh ini belum ada yang benar-benar kalau saya lihat di realita mm, mereka juga ya belum ada yang benar-benar refleks apa ya secara progresif mm, berjalan masing-masing namun secara progresif saling membantu gitu jadi apa yang ya pun sejauh yang mereka lakukan adalah reboisasi mm, mm. dan corporate social Ya, responsibility dan CSR. semacamnya Mm, itu seperti itu Mbak ya. Kira-kira apakah eh, apa ya ada jawaban untuk hal tersebut? Iya, iya, iya. Makasih Mas Hanif. Iya, aku em, ya sebenarnya juga tadi ya kalau untuk Heidegger misalnya ada teks dia questioning concerning technology yang memang dia elaborasi mengenai ya perbedaan tadi teknologi pemanfaatan teknologi tradisional dengan teknologi modern dan dampak-dampaknya pada keseluruhan hidup kita. Tentu dua teks itu building dwelling thinking dan pertanyaan terhadap teknologi itu dua teks yang menurut saya
masih masih relevan dan jiwanya itu beresonansi dengan problem yang kebimbangan dan dilema yang kita hadapi sekarang. Yang tentunya em, apa yang saya rasa mula-mulanya waktu saya nulis buku ekofenomenologi ini, saya selalu berpandangan bahwa manusia karena Heidegger mengatakan di dalam buku bertanya tentang teknologi itu dia mengatakan bahwa hendaknya kita jangan melupakan bahwa dasar etimologi dari secara etimologi kata teknik yang digunakan di dalam teknologi itu dari bahasa Yunani yang artinya adalah puisi gitu. Tetapi dalam perkembangannya dia menjadi yang teknis gitu. Kita melupakan dasar metafisis yang mendasarinya bahwa sebenarnya dia bukan cuman bicara soal-soal peralatan teknis semata, tetapi apa yang kita ciptakan, apa yang kita bangun, dan cara kita menggunakannya itu berdampak dengan bagaimana cara kita menunjukkan diri kita. Maksudnya begini, teknologi yang kita ciptakan dan kita gunakan sejatinya mencerminkan siapa diri kita. Sederhananya untuk Heidegger dia sampaikan begitu. Um, ada kefrustasian dengan teknologi modern dan industrialisasi, tetapi juga apa yang Heidegger uh, berikan apa ya semacam setipis harapan ya tapi harapan yang tipis menurut saya dia mengatakan bahwa akar daripada teknologi itu sebenarnya adalah teknik adalah puisi jika manusia bertekad dan punya keinginan dan punya komitmen dengan segenap kebebasannya untuk menggunakan teknologi untuk kepentingan yang lebih baik dan yang lebih memikirkan sosial dan ekologinya dia bisa. Tapi persoalannya dia mau atau tidak. Sama seperti misalnya um, pemenang Nobel Jeffrey Hinton kan ditanya gitu ya, gimana nih menurut Bapak tentang AI yang merambah masuk ke dalam peperangan dan militerisme? Dia bilang persoalannya bukan pada AI-nya, tapi saya tidak percaya pada manusia dan kapitalisme, ideologi kapitalismenya. Um, apa yang Heidegger ingin sampaikan adalah kita tidak boleh menutup pikiran dan imajinasi kita bahwa kita mungkin punya hidup yang berbeda dari yang sekarang. Kita rasa pasrah kita bahwa ini satu-satunya hidup yang um, bisa kita jalani itu mungkin ya tadi justru mengafirmasi bahwa tidak ada cara hidup yang berbeda. Tapi tentu dari contoh-contoh yang tadi saya berikan banyak masyarakat yang punya cara hidup yang berbeda dari kita. Tapi kita tidak merekognisi mereka. Mereka hidup bahagia, berkecukupan, selaras dan seimbang dengan alam. Masyarakat-masyarakat kalaupun tidak masyarakat adat, banyak praktik-praktik hidup yang ketahanan pangan yang datang dari kekuatan kelompok, komunitas, gerakan warga, seperti kalau di kampung saya itu ada gerakan pang-pangan ya, jadi anak-anak pang membuat mereka berkebun dan makanan apa hasil-hasil kebunnya itu dibagikan secara gratis gitu. Jadi ada cara-cara masyarakat hidup yang dia tidak hanya pasrah gitu ya pada ya udah sistem ini yang ada ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya rasa itu juga menurut saya penting ya untuk di garis bawahi. Nah yang kedua adalah um, dan ini mungkin satu-satunya gunanya filsafat ya Mas Hanif ya, karena buat debat-debat kayak gini, jadi ngelayanin debat yang kayak gini, karena yang lain-lainnya mungkin orang-orang jauh lebih punya andil di dalam lingkungan hidup gitu ya. Jadi di sini uh, berargumen filsafat itu punya tempat bahwa manusia mengatakan dirinya sebagai predator yang alamiah, terkadang juga adalah asumsi yang salah karena
predator yang alamiah mereka berburu dan mereka mengambil atau memanfaatkan alam sesuai kebutuhannya. Mereka tidak menimbun, mereka tidak memusnahkan spesies, mereka justru di dalam aksi predatorialnya sebagai apex predator, mereka menjaga ekosistem. Jadi kalau Aldo Leopold itu bilang kebenaran dari perspektif etika tanah adalah segala sesuatu tindakan-tindakan yang melayani dan menjaga biokomunitas itu bertumbuh lebih sehat. Jadi itu untuk dia kebenaran. Jika dia bertindak membuat kurus atau mengecilkan biodiversitas, di sana pasti ada yang salah, ada yang sakit ketika alam yang beragam itu spesiesnya menciut, seperti yang terjadi sekarang. Kita kehilangan spesies yang paling ditakutkan adalah kepunahan spesies terumbu karang jika asidifikasi di laut terjadi secara panas semakin membuat tingkat keasaman semakin tinggi yang membuat terumbu karang sebagai rumahnya ekosistem laut itu terancam. Kita uh, masuk ke dalam suatu era yang bukan di film, bukan di cerita fiksi ilmiah gitu. Ini cerita nyata gitu. Kita sedang mengarah pada suatu kehancuran. Um, tapi apakah manusia harus selalu ditakut-takuti dengan kebencanaan? Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Apakah misalnya ketika um, tambangnya itu menyebabkan kebencanaan, menyebabkan kelongsor atau menyebabkan tercemarnya air sehingga tidak ada kehidupannya. Apakah harus sampai di titik itu gitu, harus melihat kehancurannya dulu baru berpikir oke, ternyata kita salah gitu. Jadi itu yang juga menurut saya tadi tidak sanggup melihat duduk permasalahannya itu secara utuh gitu ya. Jadi hanya bisa melihat patahan-patahan, potongan-potongan yang tidak utuh gitu melihat bagaimana perannya manusia. Um, itu yang selalu saya katakan ya, karena kalau misalnya juga prinsip survival of the fittest gitu ya, survival of the fittest tuh nggak bicara kompetisi mati-matian gitu sebagaimana ditafsirkan oleh banyak teori sosial gitu. Apakah ada teoritikus yang berusaha mematahkan itu? Ada ilmuwan bernama Peter Kropotkin. Dia bilang kalau saya membacanya berbeda. Survival of the fittest itu juga membicarakan soal bagaimana kita bekerja di dalam suatu hubungan dan interaksi organik dalam kerjasama yang disebut sebagai simbiotik mutualisme. Kita bertahan sejauh ini karena ada relasi simbiosis. Tapi kan kita nggak mau melihat itu. Kita kan mau lihatnya tadi kompetisinya, konfliknya, siapa yang dalam pertandingan ruang ini, siapa yang berada di atas gitu. Tapi ujungnya sistem nilai seperti itu kan menimbulkan apa ya? Menimbulkan justru kehancuran. Jadi ya argumennya ada untuk menjawab. Tapi untuk melihat realitasnya dia butuh kepekaan Mas Hanif, seperti yang Mas Hanif bilang. Seberapa peka ya tadi ya melihat hutan yang terdampak, orang yang terdampak itu kan yang sedang kita lihat hampir setiap hari ya. Hampir setiap hari kita melihat sengketa lahan, hutan-hutan primer diubah menjadi lahan. Terakhir saya kunjungan di Pulau Sumatera dari Lampung sampai ke atas, sampai ke Jambi, sampai ke Riau, itu hampir semuanya menjadi lahan sawit. Udah nggak ada hutan, sama sekali udah nggak ada hutan. Nggak ada. Gimana? Semuanya sudah apa ya? Sudah berada pada titik uh, apa semacam kulminasi gitu yang ya apakah kita tidak bisa membaca alarm atau membaca tanda-tanda alam, mungkin itu yang salah gitu, kita nggak membaca tanda-tanda alam yang sebenarnya kebencanaannya iya kalau hanya ke manusia aja ya, tapi kita kebencanaannya menimpa makhluk hidup yang lain juga kan, itu yang ya agak
memang perlu terus digaungkan, dibicarakan, didiskusikan. Jadi kalau ada debat ya memang harus. Nah, di situ tuh filsafat berguna tuh, Mas. Gitu pesannya. Oke, terima kasih Mbak Yaya. Makasih Mas Ani. Makasih banyak. Ya, terima kasih Kak Hanif dan juga Mbak Yayas untuk responnya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sangat antusias ya meskipun sudah hampir jam 22 dan karena keterbatasan waktu juga kali ya Iya, apa maaf gimana Mbak ya, Yayas? aku cuma mau menyapa Mas Sugeng, Mas Andi, Ya, Ma- Mas eh, Adi. Arda, kemudian Roy. Oke, Ya, Mas Ahmad Mustaqim, aku kayaknya kenal oke. nih sama beliau. Eh, Mas Samsul dan Galuh, teman-teman semua. Mohon maaf kalau nggak semuanya bisa aku jawab ya, tapi em, mudah-mudahan kita bisa lanjutin lagi gitu ya diskusinya. Nanti slide aku kasih ke Mbak Tiwi dan Mbak Siska. Kalau ada kegunaannya silahkan mau dibaca atau apapun. Tapi mudah-mudahan kita bisa diskusi di kesempatan yang lain gitu. Siap, amin. Juga sebenarnya kalau dari diskusi temu sejarah yang sebelum-sebelumnya tuh beberapa pembicara juga berulang gitu, Pak. Jadi Datang lagi ya. semoga iya Ya, betul. Semoga oke. nanti kita ada kesempatan waktu lagi Seru, untuk seru. ketemu Kak Yayas ya Ya, berdiskusi lebih lanjut oke. mengenai isu-isu yang sudah kita diskusikan juga malam hari ini. Mungkin sedikit ingin wrap up sedikit ya. Sebenarnya teman-teman dari semua diskusi yang sudah kita bicarakan malam hari ini metode ekofenomenologi yang tadi diperkenalkan dan sudah di-sharing oleh Mbak Yaya, sebenarnya itu kan sangat dekat ya karena Indonesia sendiri itu sangat terdiri dari beragam masyarakat hukum adat gitu ya yang Ya, secara tidak langsung ya sudah mereka sudah menerapkan itu gitu jadi bukan hal yang baru juga untuk kemudian kita bawa atau kita gaungkan lagi di masa sekarang ya di mana pembangunan itu sangat-sangat gencar dan alam dibabat habis semuanya dan ketika tadi Mbak Yayas juga sampaikan bahwa sebenarnya kita gelisah sedikit aja atau misalnya kita merenung sedikit ya itu sudah masuk bagian dari proses berfilsafat ya udah dilatih aja terus kegelisahannya itu gitu ya mm, mm, karena mm, sungguh sebenarnya itu akhirnya bukan sesuatu hal yang sulit ya Mbak bagi mm, orang-orang yang memang mau berpikir gitu ya mm, mm. merenungi kegelisahan-kegelisahan itu dan terakhir mungkin eh, yang saya sampaikan juga terima kasih banyak untuk Mbak Yayas sharingnya dan sudah Makasih, bertahan Mbak. sampai jam 22 malam ini dan teman-teman yang lain juga terima kasih antusiasnya. Nanti slide-nya akan kita share juga di grup temu sejarah dan akhir kata mungkin dari saya mohon maaf Mbak apabila ada Keren kekurangan banget, selama Mbak Siska. Makasih ya. Simpulannya bagus banget sama-sama ya. Mbak Jago banget. Yayas. Maaf. Ini menarik sekali soalnya. Saya dulu Makasih. pas kuliah di hukum kan juga ada filsafat hukum ya Mbak, tapi kan Ada. paling cuma 2 SKS gitu. Jadi Mm, kita tidak mm, begitu dilatih untuk berfilsafat. Padahal filsafat itu kan di semua lini harusnya mereka diperkenalkan secara lebih dalam gitu ya. mm. Termasuk dalam misalnya seperti sekarang yang kerusakan lingkungan, saya sebagai orang hukum saya yakin itu andil cukup besar dari orang-orang yang membuat Nah, kebijakan juga sekarang orang-orang ada sekarang ada hukum lingkungan. Kan ada Prof. Andri Gunawan tetap. betul, Ada betul, Mbak, betul. perlawanan kok. Perlawanan. Mm, Ya, mm, tapi mm. dengan kondisi alam yang sudah sangat rusak sebenarnya, Betul, Mbak ya. betul, Dan betul. pergolakan dari korporasi dan juga sangat kuat begitu. Terima kasih sekali lagi Mbak Yayas. Mohon maaf juga Makasih. kepada teman-teman untuk keterbatasan waktunya. Dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi dengan Mbak Yayas berdiskusi lebih banyak di ruang yang mungkin lebih lebar juga lebih panjang juga durasi waktunya. Akhir kata, saya undur diri, Mbak Yayas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam Adi Lestari. Terima kasih, teman-teman. Sehat-sehat ya. Sampai Ya, jumpa. Mbak Yayas.